Pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau memuji Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kita ketemu lagi di ibadah online. Semuanya udah gak sabar buat ibadah? Iya, bulan ini bulan Februari. Biasanya peringati bulan apa? Iya, kasih sayang. Seperti yang Cici pegang nih, bentuk apa? Bentuk hati. Iya, dimana kita bisa berbagi kasih sayang. Nah, ada kasih yang dari langit roti dan di dalam dari roti. Kasihnya siapa? Kasih Yesus. Ya, seperti ada lagunya, setinggi-tingginya langit. Kita bersama-sama ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, gunakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, gunakan segalanya. Semuanya yang masih duduk ayo berdiri. Yang belum lompat sekarang lompat ya. Siap ya. Setinggi-tingginya langit, lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, gunakan segalanya. 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 Gunakan segalanya. Iya, semuanya semangat ya ya. Buat mama papa atau mungkin oma dan opa yang mewakili adik-adik di kelas bayi, batita dan kanak-kanak, hari ini pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang akan ada parents meeting. Nah, link Zoom-nya akan dibagikan di WA group kelas masing-masing. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi lagu Ku Puji Kau Yesus. Oh Tuhan, tak pernah
puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici dan ajar kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Udah siap dengar firman Tuhan? Udah dong? Pinter. Tapi sebelum firman Tuhan, sebelum Cici cerita, Cici mau sulap dulu nih. Cici udah lama gak sulap ya. Siapa yang mau lihat sulap? Angkat tangannya. Oh banyak. Cici sulap dulu nih. Cici punya apa? Kotak yang isinya bola. Ya tuh, dicocok-cocok. Nah nggak jatuh. Nah Cici mau keluarin dulu nih ya bolanya. Nah sekarang Cici nih mau masukin bola ini ke dalam kotak tadi. Kotak yang tertutup tadi ya adik-adik. Siap ya. Tapi supaya lebih susah, Cici mau ikat nih kotaknya biar tambah rapet ya. Pakai karet nih ya. Nah, udah diikat. Tuh, lihat ya. Bolanya di luar, Cici mau masukin ke dalam nih. Kira-kira bisa nggak? Hah? Nggak bisa? Bisa, Cici kan mau sulap ya. Bisa masuk nggak ke dalam? Coba kalian bantu hitung. Gak ada sini emot soalnya nih ya, bantu hitung ya. Terus mukanya, matanya dibuka semua, jangan sampai ada yang kelewat di langkahnya. Nanti kalian bingung nih. Hitung ya, nih ya, hitung ya. 1, mana suaranya? 1, 2, nggak bisa masuk ya. 3. Wah, bolanya masuk ke dalam kotak yang tertutup. Kok bisa? Ya bisa. Cici kan sulap namanya juga ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Coba sekarang Cici mau cerita nih, cerita tentang Tuhan Yesus yang lebih jago dari sulap. Tuhan punya cara yang luar biasa dan banyak cara. Walaupun nih kayak tadi nggak ada kebuka, ketutup, tapi bolanya bisa masuk. Ada jalannya nih, Cici buat sulap ini. Nah, Tuhan juga selalu punya cara, punya jalan untuk menyelamatkan kita manusia adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi manusia. Dia sangat mengasihi kita adik-adik. Dia pengen kita itu selamat.
kita itu berada bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Jadi Tuhan rindu banget kita anak-anaknya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia adalah dengan mengorbankan anaknya yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita lahir ke dunia bulan Desember kemarin, kita rayakan Natal ya adik-adik. Terus dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita adik-adik. Saking Tuhan itu sayang banget sama manusia. Walaupun manusia banyak berbuat jahat. Nih, Cici punya cerita nih. Ada suatu kota yang besar sekali dan banyak penduduknya. Tapi penduduknya itu adalah orang-orang jahat. Mereka banyak sekali berbuat kejahatan dan mendukakan hati Tuhan. Sampai Tuhan lihat, aduh ini kota kayaknya penduduknya kok jahat ya. Kok berbuat yang tidak menyenangkan hatiku ya, kata Tuhan. Tuhan udah pengen menghukum. Tapi karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia dan kita ini berharga di mata Tuhan adik-adik. Tuhan gak pengen menghukum manusia. Tuhan pengennya semua manusia diselamatkan. Jadi Tuhan mengutus satu orang manusia yang disebut dengan Nabi. Siapa Nabi ini? Kita lihat ceritanya ya adik-adik. Nah, ini adalah Bapak Yunus. Bapak Yunus adalah seorang Nabi. Nabi itu adalah orang kepercayaannya Tuhan yang Tuhan utus untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada Nabi, nanti Nabi yang akan menyampaikan firman itu kepada rakyat, kepada manusia yang lain. Nah, Bapak Yunus ini pada suatu hari disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke kota ini adik-adik. Nama kotanya adalah kota Niniwe. Karena penduduk kota Niniwe sudah banyak berbuat kejahatan dan berbuat dosa. Tuhan bilang sama Nabi Yunus, bilang sama penduduk kota Niniwe, kalau mereka tidak bertobat dan berbalik pada jalan yang benar, menuruti perintah Tuhan, mereka satu kota penuh akan dihancurkan, akan ditunggangbalikan. Mereka akan dapat penghukuman dari Tuhan. Jadi Bapak Yunus disuruh untuk memberitakan firman Tuhan ini adik-adik. Wah, Bapak Yunus taat nggak kira-kira? Oh, dia beli tiket buat kapal nih. Wah, kemana dia pergi? Wah, dia pergi ke Niniwe ya. Oh, ternyata dia malah kabur. Dia pergi ke Tarsis. Dia pergi ke kota lain. Wah, dia naik kapal ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Wah, kita lihat nih. Ternyata tengah laut Tuhan mengirimkan angin badai. Wah, kapalnya hampir pecah, semua digoyang, semua awak kapal, semua penumpang, semua ketakutan. Wah, ini badainya besar banget gitu. Nah, Bapak Yunus di mana nih? Bapak Yunus di mana nih? Wah, ternyata Bapak Yunus lagi bobo. Bapak Yunusnya lagi tidur di bawah di buritan kapal. Wah, kapten kapal dia, Bapak, kok Bapak bisa-bisanya tidur? Kita ini mau tenggelam, kita ini mau mati. Semua isi kapal udah dibuang-buangin ke laut supaya kita selamat. Kamu kok malah tidur? Coba. Terus masih bingung nih, masih badai. Terus orang-orang di kapal bilang, wah kita buang undi aja, siapa sih sebenarnya ini? Gara-gara siapa sih ini badai? Kita buang undi dan ternyata yang kena undi Bapak Yunus. Semua nanya, siapa kamu nih? Kok gara-gara kamu nih ada badai? Lalu Bapak Yunus cerita bahwa dia ini adalah seorang nabi utusan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, tapi dia kabur dari pelayanan dan tugas yang Tuhan kasih. Udah, kalian lemparkan aku aja ke laut. Oh enggak, jangan. Mereka coba mendayung lagi, tapi nggak berhasil.
diusir. Lalu mereka minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan, kami nggak mau nih buang nih Bapak Yunus ke laut. Tapi ya kayaknya ini gara-gara Bapak Yunus deh. Jadi mereka buang Bapak Yunus ke laut. Dan tiba-tiba seketika itu juga badainya berhenti. Dan semua yang di kapal, wah, tercengang. Wah, luar biasa ini. Berarti Tuhan itu benar, Tuhan yang hidup. Nah, gimana Bapak Yunus tuh? Dibuang ke laut. Tuhan mengirim ikan besar. Lalu masuk ke dalam ikan besar. Dan Bapak Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Bapak Yunus. Setelah 3 hari 3 malam, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk mengeluarkan Bapak Yunus. Dan Bapak Yunus dikeluarkan, dimuntahkan ke daratan. Dan Tuhan perintahkan lagi, Yunus pergi ke kota Niniwe. Beritakan apa yang aku firmankan supaya mereka bertobat. Dan kali ini Bapak Yunus apa? Taat. Dia pergi ke kota Niniwe yang sangat besar itu. Kotanya besar banget. Dan dia kasih nih firman Tuhan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan, perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Mereka harus bertobat dan minta ampun. Kata semua orang-orang penduduk kota Niniwe itu bertobat adik-adik. Mereka berdoa, mereka berkabung, mereka berpuasa. Sampai rajanya juga berpuasa. Dan mereka minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni, karena Tuhan benar-benar menyayangi kita, menyayangi manusia. Walaupun asalnya berdosa banget, Tuhan pengen marah, tapi dia lebih lagi mengasihi manusia. Dia lebih rindu manusia untuk selamat. Dan adik-adik tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Tapi adik-adik ingat nih ya, keselamatan yang kita terima jangan kita nikmati sendiri aja. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan. Mungkin gak harus di luar rumah kita. Mungkin ada mama papa, ada oma opa, ada om tante, ada kakak adik, teman-teman kita, tetangga kita yang mungkin belum percaya sama Tuhan. Tugas kita adik-adik, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita harus membicarakan tentang keselamatan dari Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, dan kita pasti akan diberikan keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus saja. Jadi kita harus cerita tentang Tuhan Yesus supaya banyak orang mengenal Yesus dan menerima keselamatan seperti kita sudah menerima keselamatan. Sama seperti Bapak Yunus yang sudah menerima keselamatan, percaya sama Tuhan, tapi dia nggak nyimpen keselamatan itu sendiri. Dia bagikan juga ke orang-orang di kota Niniwe. Walaupun awalnya dia kabur, tapi Tuhan punya cara buat membalikan jalan Bapak Yunus sampai dia taat dan mau pergi ke kota Niniwe. Dan semua orang di kota Niniwe yang besar itu diselamatkan. Walaupun mungkin adik-adik bilang, aku kan masih kecil, Cik. Aku kan masih imut-imut. Aku kan belum pintar ngomong. Aku kan masih di bawah umur. Wah, itu bukan halangan. Tuhan pasti punya cara dan Tuhan mau pakai kita bahkan saat kita masih kecil adik-adik untuk menceritakan tentang Tuhan. Adik-adik bisa apa nih? Bisa rajin nyanyi di rumah. Itu kan salah satu cerita tentang Tuhan Yesus ya. Kebaikan Tuhan Yesus lewat pujian. Bisa cerita tentang nih, setelah Cici cerita, kalian bisa ceritain lagi tuh ke Koko, Cici, Mama, Papa, Oma, Om, Tante ya. Semua bisa diceritakan lagi. Terus bisa juga ceritakan tentang pertolongan Tuhan. Mungkin adik-adik disembuhkan dari sakit oleh Tuhan Yesus karena berdoa sama Tuhan. Nah, kalian bisa ceritakan apa yang kalian alami bersama dengan Tuhan. Atau juga untuk teman-teman kalian bisa share link ibadah online kita ke mereka sehingga mereka dapat
bareng-bareng bisa ibadah bersama adik-adik walaupun berbeda rumah, berbeda tempat, tapi bisa mendengarkan firman Tuhan juga sehingga nama Tuhan terus diperluas. Banyak yang mengenal Yesus dan banyak yang menerima keselamatan ya adik-adik. Cicimu aja kalian nih, walaupun kita masih kecil, walaupun kelas baik, kelas batita dan kanak-kanak kayaknya masih kecil, tapi Tuhan juga mau loh pakai kita untuk menjadi saksinya, memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dalam mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berkomitmen bersama, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, walaupun manusia berdosa. Kasihnya lebih besar daripada kesalahan yang kita buat. Teman-teman, kita sebagai anaknya harus juga mengasihi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Ya, kami mau menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi alat Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Biarlah orang-orang dapat merasakan dan melihat kasih Tuhan dalam hidup kami. Hafalannya Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita ulangi satu kali lagi, Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Luar biasa Allah kita ya adik-adik. Dia panjang sabar, penuh kasih karunia pada kita. Dia sangat mengasihi kita adik-adik. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa mengasihi kita ya. Kita sudah dengar firman Tuhan ya. Udah lihat sulapnya juga tadi. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa mengasihi kami, yang luar biasa mencintai kami, yang memberikan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami berjanji dan kami mau menjadi alat Tuhan untuk menceritakan tentang Yesus, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga banyak orang-orang yang mengenal Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan lewat hidup kami. Pakai kami Tuhan, walaupun kami masih kecil. Berkati Papa Mama, adik, guru-guru kami di sekolah, Cici Koko Life Kids, dan berkati kami semua. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing.
QR code dengan bantuan mama papa kalian ya. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, apa kabar? Cici mau nyampein beberapa informasi nih adik-adik. Yang pertama, jangan lupa untuk Living Word Kids setiap hari Kamis jam 10 ya adik-adik. Dan untuk yang kedua, ini adalah pemenang dari lomba membuat kartu ucapan Valentine. Tada! Selamat ya untuk yang udah menang. Dan untuk pengumuman yang ketiga, Cici mau ingetin kalau minggu ketiga ini adalah minggu misi. Jadi adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan misi ya adik-adik. Dan terakhir Cici mau ajak adik-adik untuk berdoa 5 jari. Doain oikosnya adik-adik ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Kudus sendiri mereka. Hingga ikut kami mengalami penyumpahan yang Tuhan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin.